Jumpa lagi dengan Ustazah Iza. Nah, Ustazah Iza kali ini ditemani dengan Sinar. Kita bersama mau ngapain, Sinar? Kita mau berkisah tentang Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Memang mau berkisah seperti itu? Iya, karena sebentar lagi kan Idul Adha. Oh iya teman-teman, sebentar lagi mau hari raya Idul Adha. Teman-teman ingat gak? Kalau Idul Adha itu ada apa? Iya benar sekali. Kalau Idul Adha itu ada yang namanya kurban. Ya teman-teman, iya nggak Sinar? Betul. Ya, ada kurban teman-teman. Nah, kali ini Ustazah Iza dan Sinar akan berkisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dan Ismail? Kita dengarkan ya. Sinar mau dengar ceritanya? Mau. Aku juga mau. Aku kepingin tahu ceritanya bagaimana. Kalau Sinar pengen tahu, Sinar diam dulu ya. Kita akan cerita bersama teman-teman. Oke, aku mau dengar. Baik, teman-teman. Waktu itu Nabi Ibrahim sedang termenung. Setiap hari Nabi Ibrahim dimimpikan sesuatu yang sama setiap hari. Setiap hari ketika bangun, Nabi Ibrahim merenung. Apakah mimpinya ini benar-benar perintah Allah ataukah hanya setan yang masuk ke dalam mimpinya Nabi Ibrahim? Akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk memberitahu tentang mimpinya itu kepada putranya Ismail. Ismail dipanggil. Wahai anakku Ismail, kemarilah nak. Ya ayah, ada apa ayah memanggilku? Kemari nak, ayah ingin berbicara kepadamu. Ayah bermimpi. Sudah beberapa kali ayah bermimpi kalau ayah disuruh oleh Allah untuk mengorbankanmu. Apakah kamu bersedia anakku? Kalau itu perintahnya Allah, aku mau ya. Tapi apakah ibu mengizinkan ya? Nanti ayah akan bilang kepada ibumu nak. Baiklah ayah, kalau itu perintah Allah, aku akan bersedia. Akhirnya Nabi Ibrahim meminta izin kepada istrinya Siti Hajar. Ketika itu Siti Hajar menangis teman-teman, karena tidak tega dengan anaknya yang masih kecil dan mau dikorbankan oleh ayahnya. Karena Siti Hajar ketika memiliki seorang anak itu, Ibu Hajar sudah tua, usianya sudah 90 tahun dan Nabi Ibrahim sudah 100 tahun. Dan baru punya anak, sudah mau dikorbankan teman-teman. Akhirnya pada suatu hari berangkatlah Nabi Ibrahim bersama Ismail untuk ke suatu tempat di mana sudah disiapkan untuk berkorban, mengorbankan Nabi Ismail. Setelah itu di tengah-tengah perjalanan datanglah yang namanya setan. Setan itu berbisik kepada Ismail. Hei Ismail, kamu jangan mau dikorbankan sama ayahmu. Kamu akan mati nanti. Nabi Ismail bicara sama ayahnya. Ayah, itu ada setan yang menggangguku. Nabi Ibrahim mengambil batu dan dilemparlah batu itu kepada setan. Sambil berkata, Bismillah, Allahu Akbar. Dilempar setan itu sebanyak 3 kali.
Akhirnya setannya hilang. Lalu berjalan lagi. Karena tidak mempan, akhirnya Siti Hajar dibisiki, "Hajar, anakmu mau dikorbankan sama suamimu. Cegah dia, nanti kamu tidak akan punya anak." Siti Hajar menangis. Tapi Siti Hajar tidak memanggil anaknya. Siti Hajar mengambil batu dan dilemparkan batu itu. Bismillah, Allahu Akbar, cuing, dilempar. Akhirnya hilanglah si setan-setan itu. Tiba di suatu tempat, di tempat yang sudah disediakan, Ismail ditidurkan oleh sang ayah. Di atas batu itu dengan ditutupi sebuah kain. Nabi Ibrahim mengangkat pedangnya dan membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya sambil menangis, teman-teman. Tapi sebelum pedang Nabi Ibrahim sampai di anaknya, Allah menyuruh malaikat untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang sangat putih bersih yang diambil dari surga. Setelah selesai, dibuka kain itu. Nabi Ibrahim menangis, tidak berani melihat. Dan Ismail, sang anak kecil yang sangat baik, yang mau mengorbankan dirinya untuk perintah Allah, akhirnya mengingatkan ayahnya, "Ayah, aku di sini." Nabi Ibrahim kaget. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Allah tidak membohongi pengorbanan hambanya. Allah mengganti pengorbanan Nabi Ismail dan Ibrahim dengan seekor domba yang suci bersih. Nah, itulah teman-teman cerita kita tentang kurban. Insya Allah kalau kita berkurban, itu adalah kendaraan kita nanti ketika kita akan di surga. Sinar, bagaimana Sinar? Sinar sudah berkurban tahun ini? Aku kan ikut Ustazah Iza kurban. Oh iya, Insya Allah Sinar dan Ustazah Iza akan berkurban. Bagaimana dengan teman-teman? Teman-teman juga ikut berkurban? Boleh berkurban di sekolah, boleh di masjid dekat rumah, asalkan kita mau berkurban. Apa niat kita untuk berkorban? Kita niat lillah karena Allah. Seperti Nabi Ismail dan Ibrahim berkurban lillah karena Allah. Kita berkurban, kita mengenang jasa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang telah berkurban. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Sina. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Hikmah dari cerita ini adalah yang pertama, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah orang yang taat dan patuh kepada Allah. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu adalah manusia yang sabar, yang selalu bersabar akan ujian yang diberikan oleh Allah. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 286 disebutkan bahwa Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batasan kemampuannya. Nah, itu teman-teman, demikian ceritanya. Terima kasih ya Sinar sudah ditemani. Iya, aku juga terima kasih ya teman-teman. Dadah teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman.